Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan dengan anggota saya sendiri Fiona Fatira dan rekan saya Anessa Madatila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang jaringan pelindung. Jaringan pelindung. 1. Jaringan epidermis. Karakteristik jaringan epidermis, fungsi jaringan epidermis, dan macam-macam derivat epidermis. Kedua, jaringan gabus. Karakteristik jaringan gabus, fungsi jaringan gabus, dan struktur jaringan gabus, endodermis, eksodermis, atau kulit gabus. Pengertian jaringan pelindung. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Jaringan ini merupakan jaringan dewasa yang berkembang dari jaringan meristem. Jaringan ini dibagi menjadi jaringan epidermis dan jaringan gabus. 1. Jaringan epidermis. Definisi. Karakteristik jaringan epidermis biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang masih hidup dan terletak pada permukaan luar organ tumbuhan. Bentuk selnya pun beragam dan susunnya rapat, sehingga tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Epidermis pada permukaan daun dan batang biasanya dilapisi semacam zat lemak yang disebut kutikula, misalnya daun nangka. Sementara itu, pada daun pisang dan daun keladi, epidermisnya membentuk lapisan lilin yang kedap air. Jaringan ini berasal dari protoderm, hasil diferensiasi sel meristem primer. Pada akar dan batang akan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga jaringan epidermis akan pecah dan digantikan oleh jaringan gabus. Inilah gambar dari jaringan epidermis. Ciri-ciri. Tersusun rapat satu sama lain, tidak terdapat ruang antar sel. Dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Pada organ tertentu, dinding sel bagian luar mengalami penebalan seperti pada lapisan kutikula, daun, dan batang. Umumnya tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak ada fotosintesis. Namun, tumbuhan yang hidup di tempat lembab telah memiliki kloroplas. Di bentuk kristata, bentuk tubuler pada daun dikotil, dan bentuk memanjang pada daun dikotil. Sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Fungsi sebagai pelindung. 2. 3. Tempat penyimpanan cadangan air. 4. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 5. Unsur hara. Derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis antara lain A. Stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel pendoplas dan mempunyai epidermis. Fungsi stomata, 1. Sebagai jalan masuknya karbon dioksida dari udara pada proses fotosintesis. 2. Sebagai jalan penguapan atau transisi. 3. Sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Berdasarkan hubungan genetik antara sel penjaga dan sel tetangga, stomata dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Stomata mesogen, 2, 3. Stomata mesoperigen.
Pada tumbuhan dikotil, berdasarkan susunan sel epidermis yang ada di samping sel penutup, dibedakan menjadi 4 tipe stomata, yaitu 1. Anomositik, 2. anisositik, 3, dan 4 diasitik. B. Trichomata. Trichomata menurut rambut bersel satu atau bersel banyak, dibentuk dari sel struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis atau epidermis. Trichoma dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu trichoma non-glandular atau tidak menghasilkan sekret. 2. Trichoma glandular atau menghasilkan sekret. 3. C. Litokis. Terdapat pada epidermis. Fikus dengan penebalan sensa dengan deposisi atau endokarbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut sistol. D. Sel silika dan sel gabus. Pada Gramineae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang dan dari 2 tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana. Distribusinya menyebabkan pengerasan pada kulit batang. Bentuknya segitiga, segi 4 tidak teratur, angka 8, membulat, dan lain-lain. Sel kipas atau bulliform cell. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan berdinding tipis dan mempunyai vakula yang besar. Jadi bahan-bahan selulosa dan pektin. Kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap, sel kipas akan mengarut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan mengulung dan akan mengurangi pengubilan. Lentisel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada dulu dijumpai stoma. Setelah stoma, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau porigabus. Karena lubang stoma diisi sel coripeloid, yaitu sel-sel yang dindingnya mengandung zat gabus. Sel gabus tersebut berasal dari kambium gabus yang tidak membentuk filem ke arah luar tetapi membentuk coripeloid. Semakin lama semakin banyak sehingga dan tersembur keluar sehingga dari luar tampak sebagai bintik-bintik. G. Filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. H. Parenkim air atau jaringan air. Parenkim air merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan xerophyta, tersusun oleh sel-sel yang besar, berdinding tipis dengan vakula sentral yang besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Materi selanjutnya yaitu jaringan gabus. Adapun ciri-ciri dari jaringan gabus yaitu terdapat berbagai ciri-ciri jaringan gabus ini. Berikut ialah pembahasannya. Yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup kemudian mati, di mana lapisan gabus tersebut terbentuk dari aktivitas velogen gabus kambium yang merupakan meristem sekunder. Velogens membentuk phloems di luar dan veloderma di dalam. Velogens terdiri dari sel-sel hidup sementara potongan-potongan kecil mereka mati. Maka ini adalah lapisan gabus pada tanaman dikotil. Yang B yaitu dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Gabus ini terdiri dari gabus kambium, mengandung sel merismatik ramping, kemudian sel-sel yang terinfeksi dengan senyawa suberin mengalami penebalan dinding sel dan kemudian mati. Senyawa suberin atau lilin ini memiliki sifat tahan air dan karenanya sangat berguna bagi tanaman karena mencegah dalam suatu penguapan. Selanjutnya yaitu susunan selnya rapat. Komposisi jaringan tersebut yang membentuk periderm memiliki sifat yang mirip dengan epidermis, yaitu sel-sel yang tersusun rapat. Ini terkait dengan fungsi yang dilakukan periderm untuk menggantikan epidermis yang mengelupas sebagai tanaman pelindung. Selanjutnya adalah struktur dari jaringan gabus. Ada beberapa pembagian jenis pada jaringan gabus. Di antaranya yaitu yang pertama eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di dalam bagian dari tumbuhan, sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Selanjutnya ada endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu yang mengandung suberin serta kutin, yang disebut titik atau pita Kaspari. Yang selanjutnya adalah peridermis. Untuk jenis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada velogen atau kambium gabus, di mana kambium gabus ini yang dalamnya memiliki lapisan sel yang merismatis. Velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya ada epidermis serta parenkim cortex yang sel-selnya dapat berubah menjadi merismatik. Selanjutnya ada phloem atau gabus, yang merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga ada veloderm atau parenkim gabus. Nah, ini merupakan jaringan yang hampir homogen dengan parenkim cortex yang terbentuk ke arah dalam, yang sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Fungsi dari jaringan gabus ini ada 3. Yang pertama yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung. Lapisan epidermis terbentuk dari pembelahan meristem primer. Lapisan epidermis berfungsi sebagai pelindung tumbuhan. Meskipun demikian, aktivitas meristem sekunder atau kambium menyebabkan ukuran batang menjadi bertambah. Hal demikian membuat lapisan epidermis yang hanya selapis menjadi pecah dan akhirnya mengelupas. Untuk peran pelindung yang diemban oleh epidermis akan digantikan oleh jaringan gabus yang terbentuk dari kambium gabus yang terletak di sisi luar korteks batang. Fungsi yang kedua yaitu mencegah penguapan. Untuk lapisan yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, yang terutama dari penguapan, kehilangan air melalui penguapan kerap terjadi pada tumbuhan akibat paparan matahari. Untuk karakter zat suberin atau lilin yang tembus air dapat membuat air terperangkap di dalam tumbuhan. Hal ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan, terutama tumbuhan yang hidup di daerah kering atau pada saat musim panas. Adapun fungsi yang terakhir yaitu melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Untuk lapisan epidermis yang telah mengelupas akibat pertumbuhan sekunder, tak perlu dirisaukan.
yang keberadaan jaringan gabus dapat diandalkan untuk menggantikan lapisan epidermis. Dengan penebalan dinding oleh suberin, membuat lapisan jaringan gabus dapat melindungi dari kerusakan mekanis dan juga infeksi patogen yang dapat menyerang tubuh tumbuhan. Baiklah, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui forum e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.